kuulostaako mä uskottavalta, kun uusiakin juttuja on tulossa. Tietysti meillä on Red Bull KTM, se pääjuttu ja aina sydäntä lähellä. Langsung heboh. Ungguli rider top Eropa. Performa Veda Ega Pratama langsung jadi sorotan utama di tes Moto3 Jerez 2026. Tim Eropa sampai benar-benar mengaku kaget sampai beri pernyataan yang sangat mengejutkan ini. Simak informasi yang akan membuat kalian tercengang berikut ini. Supreklah cok. Hahaha. Veda Ega Pratama baru saja menuntaskan rangkaian tes pramusim Moto3 musim 2026. Sebuah fase penting yang menandai debutnya di kejuaraan dunia balap motor. Di tengah ketatnya persaingan kelas ringan tersebut, pembalap muda Indonesia itu mengirimkan sinyal yang tidak bisa diabaikan. Pada lembar waktu resmi, Veda membukukan 1 menit 44,968 detik. Catatan tersebut bukan sekadar angka, melainkan pernyataan performa. Ia lebih cepat sekitar 0,4 detik dibandingkan pembalap top Eropa, Brian Uriarte dari tim Red Bull KTM Ajo. Dalam konteks Moto3, selisih kurang dari setengah detik atas rival berpengalaman adalah indikator bahwa seorang rookie tidak datang hanya untuk belajar, melainkan untuk bersaing. Tak berhenti di situ, Veda juga mencatat hasil lebih baik dibandingkan rekan setimnya di Honda Team Asia, Zen Mitani. Bahkan pada sesi akhir tes, ia mampu memangkas waktu nyaris 2 detik dari catatan awalnya. Sebuah lonjakan signifikan yang mempertegas satu hal. Musim Moto3 2026 berpotensi berlangsung sangat ketat. Performa impresif ini tidak hanya menjadi pembahasan di internal tim. Salah satu kru teknis dari tim Eropa secara terbuka menyoroti progres Veda. Ia menyebut peningkatan hampir 2 detik dalam 2 hari sebagai capaian yang tidak mudah. Terlebih bagi seorang debutan yang baru beradaptasi dengan karakter motor Moto3. Menurutnya, peningkatan terbesar terlihat pada sektor teknis yang menuntut presisi tinggi, khususnya di tikungan 9 dan 10, 2 bagian lintasan yang membutuhkan corner speed maksimal. Di sektor inilah, Veda menunjukkan kualitasnya sebagai mantan juara Asia Talent Cup. Pengalamannya dengan motor berspesifikasi kecil membuatnya memahami bahwa menjaga kecepatan di tengah tikungan adalah kunci. Analis tersebut mencatat adanya keuntungan sekitar 0,5 detik hanya dari peningkatan di sektor ini. Itu menjadi bukti bahwa Veda mulai selaras dengan karakter sasis Moto3 yang lebih kaku dan responsif. Perhatian juga tertuju pada tikungan terakhir, yakni tikungan 13. Bagian ini seringkali menjadi penentu catatan waktu karena langsung terhubung ke lintasan lurus utama. Keluar dari tikungan tersebut membutuhkan kontrol traksi manual yang presisi agar motor tidak mengalami wheelie berlebihan atau kehilangan traksi akibat slide. Menariknya, peningkatan di sektor ini memang tidak sebesar di tikungan 9 dan 10, sekitar 0,3 detik. Namun justru disitulah nilai konsistensinya terlihat. Veda mulai memahami bagaimana menutup racing line dengan rapi demi mendapatkan akselerasi maksimal menuju garis finish. Dalam balapan kelas ringan, detail sekecil ini dapat menjadi pembeda antara finish di posisi 10 besar atau tercecer di luar zona poin. Lalu, mengapa peningkatan 1,656 detik begitu berarti? Di Moto3, memangkas waktu lebih dari 1 detik dalam 2 hari bukan sekadar soal membuka gas lebih dalam. Itu adalah hasil dari proses teknis yang kompleks. Pertama, adaptasi elektronik. Veda mulai memahami cara kerja pemetaan mesin atau mapping yang sangat memengaruhi respons throttle di berbagai sektor lintasan. Penyesuaian kecil pada pengaturan ini dapat mengubah karakter akselerasi secara signifikan. Kedua, manajemen ban. Pada hari kedua, ia mampu memaksimalkan kompon ban lunak dengan lebih efektif. Ia tidak hanya menggunakannya untuk 1 putaran cepat, tetapi juga menjaga temperatur dan degradasi agar performanya tetap stabil sepanjang run. Ketiga, dan mungkin yang paling krusial, adalah kekuatan mental. Veda tidak panik saat tertinggal cukup jauh pada hari pertama. Ia memilih pendekatan sistematis, memperbaiki setiap sektor secara bertahap berdasarkan data dan evaluasi tim. Pendekatan ini menunjukkan kematangan yang jarang dimiliki pembalap seusianya. Semua elemen tersebut berpadu membentuk gambaran yang menjanjikan.
Veda Ega Pratama bukan hanya sekadar nama baru di grid Moto3 musim 2026. Ia telah menunjukkan kapasitas adaptasi, kecerdasan teknis, dan kestabilan mental yang menjadi fondasi penting dalam persaingan kelas paling kompetitif di level awal kejuaraan dunia. Saya benar-benar terkesan dengan peningkatan hampir 2 detik yang dilakukan Veda. Itu bukan progres kecil, apalagi di kelas ketat Moto3. Mengungguli Uriarte yang notabene pembalap Eropa berpengalaman jadi bukti bahwa Veda tidak bisa dipandang sebelah mata musim ini. Yang bikin saya kagum adalah peningkatan di sektor tikungan 9 dan 10. Gain setengah detik di area teknis seperti itu menunjukkan pemahaman yang matang soal momentum. Itu bukan cuma soal keberanian, tapi teknik dan feeling terhadap sasis. Bangga melihat pembalap Indonesia mulai diperhitungkan analis Eropa. Kalau kru tim Eropa saja sampai menyoroti progresnya, berarti performanya memang nyata, bukan sekadar hype media. Memangkah 1,6 detik lebih dalam 2 hari menunjukkan kerja tim yang solid. Adaptasi mapping dan manajemen ban pasti berjalan sangat efektif. Ini sinyal bahwa Honda tim Asia juga bekerja maksimal. Saya suka bagaimana Veda tidak panik saat tertinggal di hari pertama. Mental seperti itu penting di Moto3. Banyak rookie langsung overpush dan malah crash, tapi dia memilih progres bertahap. Keunggulan 0,4 detik dari Uriarte itu sangat berarti. Di kelas ini, 1/10 detik saja sudah bisa mengubah posisi grid beberapa tempat. Artinya, Veda benar-benar kompetitif. Yang menarik justru konsistensi di tikungan terakhir. Gain memang kecil, tapi itu menunjukkan kontrol akselerasi dan presisi throttle yang semakin matang. Itu biasanya butuh pengalaman panjang. Kalau performa ini bisa dibawa ke seri pembuka, saya optimistis Veda bisa tempel grup tengah. Tinggal bagaimana dia mengelola start dan duel jarak dekat saat balapan nanti. Perkembangan ini membuktikan bahwa jalur pembinaan seperti Asia Talent Cup benar-benar efektif. Veda terlihat paham cara menjaga momentum motor spek kecil, dan itu sangat krusial di Moto3. Musim ini bakal menarik. Rookie seperti Veda sudah menunjukkan lonjakan signifikan sebelum musim dimulai. Kalau tren peningkatan ini berlanjut, bukan tidak mungkin dia jadi salah satu kejutan besar di Moto3 2026. Saya benar-benar terkesan dengan peningkatan hampir 2 detik yang dilakukan Veda. Itu bukan progres kecil, apalagi di kelas ketat Moto3. Mengungguli Uriarte yang notabene pembalap Eropa berpengalaman jadi bukti bahwa Veda tidak bisa dipandang sebelah mata musim ini.